Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuhri Ramdhani, nomor Standbook F2019-01122 dari kelas C3 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Baik, langsung saja materi presentasi yang akan kita jabarkan yakni seputar definisi kanker, pembagian kanker, the hallmark of kanker, serta terapi farmakologi anti kanker. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yakni definisi kanker. Baik, langsung saja yang pertama, definisi kanker. Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan tidak terkendali sel tubuh tertentu yang berakibat merusak sel dan jaringan tubuh lain. Bahkan sering berakhir dengan kematian. Karena sifatnya yang demikian ganas atau tumbuh tak terkendali dan berakibat kematian, maka kanker juga disebut sebagai penyakit keganasan. Dan sel kanker disebut juga sel ganas. Semua sel tubuh dapat terkena kanker kecuali rambut, gigi, dan kuku. Kanker sendiri merupakan kumpulan sel normal yang terbentuk oleh sel-sel yang tumbuh secara terus-menerus, tidak terbatas, tidak terkoordinasi dengan jaringan di sekitarnya, dan tidak berfungsi secara fisiologis. Nah, untuk contoh dari sel normal dan sel kanker, teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Di situ gambar pada sel normal, ialah pertumbuhan selnya masih terkontrol, sedangkan pada sel kanker di situ pertumbuhan selnya mulai tidak terkoordinasi dan tidak beraturan. Seperti kita lihat pada gambar di samping ini, pembentukan dari sel normal menjadi sel abnormal atau kanker. Selanjutnya, pembagian kanker. Menurut National Cancer Institute 2009, ada 6 kelompok besar yang digunakan untuk mengklasifikasikan kanker, yaitu yang pertama, karsinoma in situ. Karsinoma in situ adalah sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu, dianggap luka yang belum menyebar. Yang kedua, karsinoma. Kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh, misalnya jaringan sel kulit, payudara, leher rahim, dan lain-lain. Kemudian, sarkoma, yakni jenis kanker di mana berasal dari jaringan penyambung, misalnya jaringan ikat, termaksud sel-sel yang ditemukan di otot dan tulang. Contohnya kanker tulang, tulang rawan, dan otot polos. Kemudian, limfoma, yakni jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, misalnya jaringan limfa, berbagi kelenjar limfe, timus, dan lain-lain, atau kanker kelenjar limfe dan limfa. Kemudian, leukemia, yakni ditemukan di darah dan sumsum tulang belakang, terjadi karena produksi sel darah putih abnormal. Kemudian, glioma, yakni kanker susunan saraf yang dimulai di otak dan sumsum tulang belakang, contohnya kanker otak. Baik, selanjutnya, the hallmark of kanker, di mana pada artikel di jurnal Style tanggal 7 Januari 2000 oleh para peneliti kanker, yakni Hanahan dan Robert Weiberg, menyebutkan bahwa ada 6 ciri umum yang mengatur transformasi sel normal menjadi sel kanker. Kemudian, pada tahun 2011, Hallmark of Cancer, The Next Generation mengusulkan 4 ciri baru. Jadi, semua totalnya yakni ada 10. Dan ini adalah gabungan dari artikel yang diterbitkan oleh Hanahan dan juga Robert Weiberg. Di sini terdiri dari 10 ciri atau karakteristik dari sel kanker yang kita akan bahas pada slide selanjutnya. Baik, langsung saja. Yang pertama,
sustaining proliferative signaling, yaitu mendukung sinyal proliferase sehingga terjadi overekspresi reseptor sinyal pertumbuhan sel. Yang kedua, evading growth suppressor, yaitu menghindari supresor pertumbuhan sehingga tidak terjadi kematian sel bila terdapat kerusakan DNA. Yang ketiga, avoiding immune destruction cell, yaitu sel kanker menghindari destruksi. Yang keempat, enabling replicative immortality, yaitu sel kanker bereplikasi terus-menerus. Yang kelima, tumor promoting inflammation, yaitu dipicu oleh inflamasi. Selanjutnya, activating invasion dan metastasis, aktivasi invasi dan metastasis sehingga sel kanker menyebar lebih luas dari tempat tumbuhnya. Kemudian, inducing angiogenesis, indukasi angiogenesis memegang peran penting dalam kelangsungan pertumbuhan sel tumor. Kemudian, selanjutnya, genoma instability dan mutation sel-sel dalam tubuh mengalami mutasi untuk kemudian berkembang menjadi sel kanker. Resisting cell death, yakni menghindari kematian sel. Dan yang terakhir, deregulation cellular energetics, yakni deregulasi pengaturan energi seluler. Energi tersebut digunakan untuk sel kanker berproliferasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke terapi farmakologi anti kanker. Di sini kita akan membahas 5 anti kanker, yakni yang pertama senyawa pengakilasi atau alkylating agents, yang kedua antimetabolit, yang ketiga antibodi monoklonal, yang keempat hormon steroid dan antagonisnya, serta alkaloid tumbuhan atau produk bahan alam. Baik, selanjutnya pertama kita membahas mengenai senyawa pengakil atau alkylating agents. Senyawa pengakil dapat menambahkan gugus alkil ke beberapa gugus nukleofilik dari sel. Senyawa pengakilasi agen membentuk ikatan kovalen atau alkilasi akan terjadi dengan berbagai nukleofilik penting dalam tubuh, misalnya fosfat, amino, hidroksil, karboksil, atau gugus imidazol dengan DNA, RNA, atau enzim menghambat mitosis. Mekanismenya kerjanya membentuk ion imonium yang bereaksi dengan bagian asam nukleat, dapat juga membentuk ion karbonium. Dalam kerjanya, dia dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur cross-linking dan juga interturn cross-linking. Jadi, ada intra dan juga inter. Pada bagian intra-strand di sini, gugus alkil akan mengikat dua nukleotida pada satu rantai DNA yang sama. Jika dilihat pada gambar di situ, gugus alkilnya mengikat nukleotida pada rantai yang sama atau rantai yang sama dengan, sedangkan pada interstrand, jika dilihat pada gambar gugus alkilnya, dia mengikat nukleotida pada dua rantai DNA yang berbeda. Obat ini dapat bekerja di semua bagian siklus sel dan efektif selama sintesis DNA. Contohnya yaitu melphalan, mecroletamin, siklofosfamid, chlorambucil, dan mustarurasil. Contoh senyawa pengakilasi. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide. Di situ ada beberapa contoh senyawa pengakilasi. Ada anortamin, kemudian juga busulfan dan karnisin, dan juga contoh-contoh lainnya yang efektif bekerja pada hampir semua bagian siklus sel. Misalnya, ada yang bekerja pada G1, kemudian juga pada fase S, sehingga tidak akan terjadi duplikasi kromosom. Juga ada yang bekerja pada G2, ada juga yang bekerja pada fase mitosis, yang semuanya ini dia akan mengarah pada proses pemberhentian pembelahan sel sehingga tidak terjadi perkembangan hasil kanker dalam tubuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke anti kanker yang kedua, yakni antimetabolit.
Antimetabolit merupakan obat kanker yang bekerja menghambat enzim-enzim yang diperlukan untuk memproduksi basa yang menjadi bahan penyusun DNA. Kemudian strukturnya hampir sama dengan metabolit esensial. Mekanisme kerjanya menghambat jalannya metabolisme yang esensial atau pertumbuhan sel kanker melalui penghambatan sintesis folat, purin, pirimidin, nukleotidin, pirimidin, ini semua pada sintesis DNA. Pemakaian jenis obat ini harus hati-hati sebab aminetabolit tidak ada yang hanya membunuh sel kanker tetapi juga membunuh sel normal. Secara umum, antimetabolit berperan menghambat fase S. Teman-teman bisa lihat pada gambar, yaitu hanya berperan menghambat HCS sehingga tidak terjadi duplikasi kromosom. Contohnya sendiri adalah 6-merkaptopurin sebagai antimetabolit purin. Kemudian 6-tioguanin sebagai antimetabolit guanin, citrabin sebagai antimetabolit timin atau pirimidin nukleosida, 5-fluorouracil sebagai antimetabolit urasil, serta dekarbazin sebagai antimetabolit 5-aminoimidazol 4-karboksamin. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu antagonis folat. Di sini kita akan membahas salah satu contoh obatnya yaitu methotrexate. Methotrexate ini diindikasikan untuk penderita leukemia kanker payudara, leher, dan kepala. Untuk mekanisme kerjanya, teman-teman bisa lihat pada gambar yang tertera di samping atau yang tertunjuk pada anak panah berwarna biru. Di situ dapat dijelaskan bahwasanya kerja dari methotrexate ini menghambat kerja enzim dehidrofolat reduktasa sehingga asam folat tidak berubah menjadi asam tetrahidrofolat sehingga tidak terjadi pembentukan basa. Proses ini menghambat fase S. Kemudian yang selanjutnya yakni antagonis pirimidin. Di sini kita ambil contoh 5-fluorouracil. Ini diindikasikan untuk kanker payudara, kalau eksofagus, leher, dan kepala, leukemia, dan limfoma. Untuk mekanisme kerja sendiri seperti yang tertera pada gambar di samping yang ditunjuk oleh panah berwarna biru. Di situ 5-FU akan diubah menjadi 5-FDUMP yang bertindak sebagai substrat palsu dan akan menghalangi kerja enzim dimedilatasiklase sehingga tidak terbentuk timidin yang menyebabkan sintesis DNA terganggu. Kemudian kita masuk pada obat yang ketiga yakni hormon steroid dan antagonisnya. Tumor mempunyai sifat sensitif terhadap hormon steroid. Dapat dikarenakan pertama, responsif terhadap tumor sehingga dapat diobati dengan hormon tertentu. Yang kedua, tergantung hormon, di mana penghilangan hormon yang dapat menstimulasi dapat menurunkan progres tumor. Yang ketiga, keduanya. Hormon steroid dan antagonisnya yang umum digunakan yaitu prednisone, tamoxifen, aromatase inhibitor, progestin, leuproid, dan gisorelin, esodrogen, flutamid, milutamid, dan bicalutamid. Kemudian kita masuk, ini adalah gambar mekanisme kerja dari hormon steroid dan juga antiestrogen. Di sini bisa kita lihat pada gambar. Kemudian anti kanker yang selanjutnya yaitu adalah alkaloid tanaman atau produk bahan alam. Pada golongan produk bahan alam terdapat sub golongan penghambatan enzim opoisomerase yang dapat menyebabkan leukemia, utamanya yaitu acute myelogenous leukemia atau AML. Alkaloid tumbuhan, dia bekerja dengan cara menghambat pembelahan sel pada fase metafase. Fase ini dia merupakan bagian dari proses fase mitosis. Kita bisa melihat pada gambar yang diberi dengan tanda anak panah yang berwarna biru, di mana pada fase metafase pada siklus sel normal, di situ benang spindle akan berikatan dengan dua sebelum membelah
Nah, spindle dibentuk dari protein yang disebut dengan tubulan. Jadi kalau tanaman ini mekanisme kerjanya dia akan berikatan dengan tubul sehingga mencegah terjadinya benang spindle dan tidak akan terjadi proses siklus sel. Berikutnya yaitu anafase, sehingga nantinya tidak terjadi pembelahan sel kanker. Contoh obat dari alkaloid tanaman ini yaitu vincristin dan juga vinblastine. Kemudian terpenoid tanaman contohnya feclicasel, deoxystrasol. Kemudian untuk tanaman contohnya itu pedophilic toxin. Ini bekerja pada fase anafase, yaitu fase yang terjadi setelah proses fase metafase. Alkaloid tanaman dia bekerja pada mestabilisasi mikrobular sehingga mencegah pemisahan kromosom pada fase anafase. Kemudian ada juga contoh obat lain dari tanaman sebagai anti kanker yaitu podopilotoksin. Mekanisme kerja dari podopilotoksin ini dia mencegah sel memasuki fase G1 dan replikasi DNA di VCS dan menghambat topoimerase yang sebelumnya kita sudah bahas juga siklus sel di mana ada fase G1 kemudian juga VCS sehingga fase pembelahan untuk podopilotoksin ini dia mencegah serum memasuki G1 dan juga menghambat pada fase 1 dalam replikasi DNA. Selanjutnya itu antibodi monoklonal. Antibodi buatan identifik karena ia diproduksi oleh salah satu jenis sel imun saja dan semua jenis klonnya merupakan sel single parent. Mempunyai sifat yang unik yaitu dapat mengenal suatu molekul, memberikan informasi tentang molekul spesifik dan sebagai terapi target tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Antibodi monoklonal menjadi salah satu obat yang paling dikembangkan karena selain efikasinya baik, efek samping juga lebih kecil dibandingkan kemoterapi lainnya. Contoh obatnya yaitu yang terdapat di pasaran misalnya transderma, rituximab, rifaximirna, dan cetuximab. Nah, mekanisme kerja dari antibodi monoklonal yang pertama itu dia bekerja langsung mempengaruhi sel tumor, kemudian sebagai imunokonjuga yang bekerja sebagai RNA imunokonjuga, imunositokin, imunotoksin, imunoliposom, dan juga imunokonjugat yang menginduksi kematian sel. Kemudian saya akan membahas salah satu contoh obat dari antibodi monoklonal yang saya sebutkan sebutnya yaitu transumab, di mana transumab ini diindikasikan untuk kanker payudara yang sudah mengalami metastasis atau kanker payudara yang pertumbuhan selnya itu dia sudah merebet pada organ lainnya. Mekanisme kerja dari transumab ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini menempati reseptor sehingga terjadi penghambatan proliferase sel kanker. Nah, jadi sel kanker itu tidak dapat memperbanyak diri yang kemudian nanti akan mengalami overdosis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.